Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita diberi kesehatan jasmani, kesadaran rohani, dan diberi kesempatan untuk hadir pada pengajian pagi hari ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pengajian kita mulai dengan satu kalimat, wal jihadu hayatul umam. Maka jihad itu adalah kehidupan umat Islam. Tanpa jihad umat Islam mati. Sejarah membuktikan seperti itu. Dengan jihad umat Islam menjadi hidup, tumbuh dan berkembang. Wala hayatul lil ummah al-islamiyah, maka tidak ada kehidupan bagi umat Islam biduni jihad, tanpa jihad. Jadi di mana ada kaum muslimin dan tidak ada jihad, itu kaum muslimin itu dalam rangka menuju kematiannya atau sudah mati tapi tidak merasa mati. Salah satu ciri daripada sesuatu yang hidup manusia ini ya, umat, salah satu ciri bahwa dia hidup, dia berpikir, dia punya kehormatan, dia tumbuh dan berkembang.
umat Islam, sekelompok kaum muslimin yang tidak ada jihad di dalamnya, mereka tidak punya pikiran, tidak pernah berpikir. Mereka melaksanakan pikiran umat yang lain. Apakah umat yang lain itu Yahudi, Nasrani, Barat, Timur, Amerika, Rusia, Perancis, Italia? Adat istiadat yang tidak pernah dikoreksi, mati, tidak pernah berpikir, tidak punya kehormatan, ya. Dia beramal bukan untuk kemuliaan Islam. Apapun yang ia perbuat, ya, itu untuk kemuliaan bendera orang lain. Ya. Dia hidup mengaku sebagai Muslim, tapi tidak untuk Islam. Dia mati, tata cara kematiannya seperti orang Islam, tetapi bukan untuk Islam. Tidak punya kehormatan. Dia beramal, sholat, puasa, zakat, haji, tapi untuk nasionalisme, bukan untuk Islam. Tidak punya kehormatan. Tidak tumbuh dan tidak berkembang. Kalau dihitung statistik setiap tahun menyusut. Menyusut. Hukum-hukumnya setiap hari dikurangi sedikit demi sedikit oleh musuh-musuhnya. Sedikit demi sedikit. Di sini disebutkan surat Al-Anfal ayat 24. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Ar-Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pakai ma'rifat tunggal. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW apabila ia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Lima yuhyikum. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Lima yuhyikum, memenuhi seruan Allah dan Rasulnya kepada apa yang menghidupkan kalian. Para ahli tafsir menafsirkan lima yuhyikum itu, satu al-haq, yang kedua Al-Quran, yang ketiga al-Islam. Semua ini membuat hidup, ya, semua ini membuat hidup. Kemudian yang keempat al-jihadu fisabilillah. Al-haq, al-Islam, Al-Quran itu akan membuat hidup seorang manusia dengan kehidupan yang sebenarnya. Dia mendapatkan ruh dalam pengertian yang sebenarnya.
Umat juga begitu. Umat yang dia berada pada keadaan al-haq, berada pada tuntunan al-Islam dan Al-Quran, dia hidup. Al-jihadu fisabilillah juga begitu. Ini yang membuat hidup itu tadi bisa terus berjalan dan berkembang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian pada surat At-Taubah ayat 39. Sebelumnya ayat 38 ya. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah kamu untuk berperang di jalan Allah? Terjemahannya begitu, saudara-saudara. Ya. Berangkatlah untuk berperang di jalan Allah. Inti daripada al-jihadu fisabilillah ya berperang di jalan Allah. Ya, walaupun ada kelengkapan yang lain, tetapi pasti harus mengandung berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan di akhirat? Kalau harus menjawab dengan jujur, kita pasti menjawab iya. Kalau jujur. Coba ada yang tidak menyenangi kehidupan dunia dibanding akhirat, kok saya tidak yakin. Coba. Ada yang mau meninggalkan dunia untuk membeli akhirat? Nah, saya yakin moga-moga ada. Sebab apa? Kita senantiasa memakmurkan dunia kita dan merusak akhirat kita. Sikap jiwa itu selalu tidak suka kepada sesuatu yang rusak, menyukai sesuatu yang makmur, bersih, indah. Ya. Kalau saudara datang ke sebuah masjid, saudara mau ke belakang, kemudian saudara membuka hammam, toilet, buruk, ya kotor. Saudara terus berbalik. Tapi kalau itu bersih, wah bersih, wah saudara senang di situ. Bisa membuat mengarang satu puisi yang indah di dalam toilet itu. Ya. Jiwa manusia itu dibuat suka kepada yang indah, yang makmur, ya. Tidak suka kepada yang buruk, ya, murah. Iya.
Kalau saudara dalam pertemuan kemudian dibagikan snack, dibuka, ya, tidak menarik. Kalau saudara buka kemudian, langka ini, masa pertemuan begini seperti ini, makanannya mewah, anggaran dari mana? Tidak begitu mesti. Anggaran dari mana itu nanti, yang penting ini mewah dan hati itu seneng. Makan habis, ada lagi enggak? Iya. Seneng kita yang bagus-bagus. Lah karena kita setiap hari memakmurkan dunia kita, ya kan? Dipoles-poles yang sudah indah. Kemudian akhirat kita rusak tiap saat. Ya. Jiwa itu tidak suka kepada sesuatu yang rusak, maka dia senang di dunia. Maka Allah mengingatkan, padahal kenikmatan hidup di dunia itu dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sedikit, saudara-saudara. Dan mengandung risiko. Kenikmatan hidup di dunia itu didapatkan dengan usaha yang keras, dan setelah kita dapatkan ada risikonya, pasti. Saudara makan enak, saudara harus membuang sisanya. Saudara meminum sesuatu yang lezat, saudara harus membuang sisanya, ya, residunya. Apalagi saudara mempunyai pakaian yang bagus, mencucinya harus hati-hati, menjemurnya harus hati-hati, habis itu merawatnya juga harus hati-hati. Apalagi saudara punya rumah yang bagus, capek tiap hari membersihkannya. Ada risikonya. Segala sesuatu yang indah di dunia ini harus kita dapatkan dengan usaha, dan kalau kita mencoba untuk menikmatinya, setelah itu pasti ada risikonya. Sama kalau di akhirat, ya, kenikmatan di akhirat harus ada usahanya. Tapi usahanya tidak seberat usaha di dunia untuk mendapatkan dunia, ya kan? Tidak. Kalau kita kemudian diberi kenikmatan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti, kemudian kita menikmatinya, tidak ada resikonya. Coba. Saudara tidak perlu buang air besar, tidak perlu buang air kecil, tidak perlu membuang ingus. Ya. Kalau kebanyakan makan buah-buahan surga, tidak perlu merasa mules perutnya. Ya. Tanpa resiko. Kalau resiko bukan surga. Ayat 39-nya, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, begitu terjemahannya. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-jihad hayatul umam. Umat yang tidak jihad, dia akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh yang mau berjihad. Sejarah menunjukkan seperti itu. Ketika Bani Umayyah, mereka kemudian berhenti berjihad, menikmati suasana istana mereka, mereka kemudian diganti oleh Bani Abbasiyah. Ketika khalifah-khalifah Bani Abbasiyah yang akhir-akhir mereka meninggalkan jihad, ya, menikmati kehidupan dunia di istana mereka, melupakan jihad, diganti oleh kaum yang lain.
muncul Salahuddin Al-Ayyubi dan lain-lain. Fal jihadu hayatul umam. Allah yang menyampaikan. Pertanyaannya, apakah kita meyakini setiap kali kita berkhutbah, ceramah selalu mengatakan fa inna asdaqal hadis kitabullah. Maka sesungguhnya sebenar-benar ucapan itu kitab Allah. Apa itu hanya menjadi ritual, rutinitas, atau kita yakini? Waman asdaqu minallahi haditha, waman asdaqu minallahi qila. Sampai 2 kali diulang. Maka dari itu mufassir yang menafsirkan ma yuhyikum al-jihadu fisabilillah, qalu, mereka berkata, idza da'akum lima yuhyikum idza da'akum ilal jihad. Apabila Rasul menyeru kepada kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, apabila Allah menyeru kepada kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, itu maknanya menyeru kepada al-jihadu fisabilillah. Li'annal jihad wal hayah, karena sesungguhnya jihad itu adalah kehidupan itu sendiri. Jelas itu tadi 2 ayat. Ada yang membantah, itu yang jihad itu pada mati kata mereka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kalian jangan mengatakan bahwa siapa yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka tidak mati. Bal ahya walakin la tash'urun. Mereka itu hidup tapi kalian tidak sadar. Sebaliknya yang meninggalkan jihad itu makmur, itu lihat gemuk-gemuk, tapi mereka itu mayat hidup. Ya, mereka itu mati. Walakin la tash'urun, tapi kalian tidak menyadari bahwa mereka itu mati. Karena apa? Sekali lagi tidak berpikir dengan pikiran Islam, mati. Berpikir dengan pikiran Yahudi, berpikir dengan pikiran Nasrani, berpikir dengan pikiran Amerika, bukan dengan pikiran Al-Quran. Tidak punya kemuliaan, ya. Dia mengamalkan amalan sepertinya amalan-amalan Islam, ya. Sholat, baca bismillah juga kalau pidato. Bahkan kadang-kadang tidak cukup bismillah tapi Al-Fatihah. Tetapi bukan untuk Islam, bukan untuk kehormatan Islam, tapi untuk kehormatan nasionalisme. Tidak punya kehormatan, tidak tumbuh dan tidak berkembang. Islamnya semakin hari semakin menyusut, hilang satu-satu. Cukup itu ya. Moga-moga cukup. Tapi pembahasan tentang masalah itu hari ini tidak pernah cukup. Sampai semua kaum muslimin, tentunya semua itu dalam pengertian memadai untuk mengembalikan keadaan. Bahwa kaum muslimin berpikir dengan pikiran Al-Quran. Tentunya kalau bicara Al-Quran, sunnah juga ya. Bahwa kaum muslimin punya kehormatan dengan al-Islam.
bahwa kaum muslimin tumbuh dan berkembang dengan bimbingan sunnah. Sampai kembali ke situ. Dan itu perlu waktu lama. Ya, perlu waktu lama. Kehilangan cara berpikir Qur'ani, kehilangan kehormatan Islami, tidak tumbuh dan tidak berkembang karena tidak mengikuti sunnah yang terjadi pada akhir kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah, mematikan umat, sehingga kehormatan kaum muslimin direbut oleh orang-orang kafir. Masjidil Aqsa. Untuk memulihkannya itu bergenerasi-generasi. Ya. Bergenerasi-generasi. Dari siapa? Al-Harawi, Maudud, siapa lagi? Nuruddin Zangki, sampai kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Itu masih ada rangkaian yang banyak. Ada Imaduddin Zangki, ada Asaduddin Sirakuh. Memulihkannya itu belum para ulamanya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, termasuk Imam Ghazali sendiri. Dan lain-lain, deretan ulama-ulama yang banyak. Memulihkannya itu hampir 100 tahun kondisi waktu itu. Ayyuhal ikhwah, kemudian pasal berikutnya membicarakan tentang fadlul jihad. Kalaupun tidak diterangkan secara detail, cukup dengan meyakini bahwa al-jihadu fisabilillah itu hayatul umam. Jihad fisabilillah itu merupakan kehidupan bagi umat Islam. Tidak ada kehidupan bagi umat Islam tanpa jihad. Dan kalau umat Islam masih mau tetap hidup harus dengan jihad. Kalau itu sudah cukup, ya keterangan berikutnya itu pelengkap. Tetapi manusia tidak cukup hanya dengan satu keterangan, dua keterangan. Untuk menguatkannya maka diterangkan di sini fadlul jihad, keutamaan al-jihadu fisabilillah. Wal jihadu wasiyahah. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang mudah difahami oleh orang sekarang, al-jihadu fisabilillah itu adalah piknik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyahatu ummati al-jihadu fi sabilillah. Pikniknya umatku adalah al-jihadu fi sabilillah. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Jadi kalau saudara mau piknik, saudara tidak ke Kopeng. Kalau saudara mau piknik, saudara tidak ke mana tempat piknik di Jepara yang baru itu yang dikembangkan? Karimun. Wow. Itu kalau saudara naik pesawat, turun di Bandara Ahmad Yani, besar iklannya Karimun. Karimun. Diiklankan Karimun. Setan mengubah pikiran manusia, mengiming-iminginya dengan hiasan dunia. Piknik manusia yang sehat itu ke Karimun. Piknik manusia yang sehat itu ke Bali.
Piknik manusia yang sehat itu ke Gili Trawangan. Itu manfaatnya besar katanya. Memajukan ekonomi katanya. Maka dibuat tempat-tempat piknik oleh wali-wali setan. Kemudian disediakan sarana-sarana maksiat di tempat-tempat itu. Saudara lihat seluruh tempat piknik di seluruh dunia ini, itu mesti dilengkapi dengan sarana maksiat yang luar biasa. Pasti, kalau tidak begitu tidak senang. Itu uraiannya luas sekali. Tetapi sekali lagi itu untuk mengalihkan pikiran bahwa siyahatu ummati al-jihadu fisabilillah. Pikniknya umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jihad fisabilillah, dan itu disekat-sekat. Kalau saudara-saudara mau piknik, ya, saudara datang ke Syam sana. Kesam bukan melihat Petra, ya, Petra katanya kota terkuno. Ya. Tetapi berjihad ke sana. Tapi kalau Anda kesam untuk berjihad, Anda akan menghadapi masalah besar hari ini. Ya. Tapi itu betul, siyahatu ummati al-jihadu fisabilillah. Betul sudah melaksanakan tuntunan. Wal jihadu wa rahbaniyatu hadil ummah. Rahbaniyah, kependetaan. Jihad itu juga merupakan rahbaniyah. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya kependetaan. Rahbaniyatu ummati al jihadu fisabilillah. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la dan yang lain-lain. Periksa pada kitab Al-Jihad li Ibnul Mubarak rahimahullah. Kalau saudara-saudara sekalian ini sudah pening dengan hiruk pikuk dunia, ya, sejak belasan tahun remaja, saudara sudah berkelimang di dalam urusan dunia, sudah belajar macam-macam. Ada yang belajar dari tukang batu, ada yang belajar dari penjahit, ya. Ada yang belajar masak, ada yang belajar elektro, ya. Kemudian saudara gunakan kemampuan-kemampuan itu untuk mencari makan, dapatnya juga tidak banyak atau banyak. Saudara dari keturunan orang kaya, ya, dari bapak, kakek, buyut, apalagi canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, petarangan, bubrah, oh macam-macam. 7 turunan itu, ya kan? 7 turunan itu kan sudah dibagi-bagi warisannya, masih juga banyak, masih paling banyak di kampung itu. Hah? Sudah bosen jadi orang kaya. Saya mau meninggalkan dunia. Kalau saudara mau meninggalkan dunia, jangan nyepi di puncak Abiyasa. Enggak, itu mencari dunia. Sudah bosan. Saudara sudah jadi pengusaha sejak lulus perguruan tinggi. Sudah menjadi tuan tanah, ya. Saudara tidak bisa ngitung kekayaan saudara. Yang saudara hitung tiap tahun itu bukan kekayaan, tetapi berapa pajak yang mesti saudara bayarkan. Kekayaannya tidak pernah dihitung, ya. Yang hitung kekayaan saudara tukang pajak. Saudara sudah bekerja keras, tapi saudara merasa tidak tenang, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Ya. Tiap hari hanya berjumpa dengan monitor itu, ya,
gitu-gitu saja. Saudara mau meninggalkan itu semua, mau bersantai. Aku sudah mau meninggalkan itu semua. Saya mau jadi takmir masjid saja gitu misalnya. Jalan keluar yang salah. Jadi takmir masjid, banyak orang datang ke rumah. Ustadz, bu, saya ditolong apa? Saya mau jadi tukang sapu masjid saja. Yang penting saya bisa beribadah benar. Tapi saya takut jangan-jangan dia intel. Saya tidak nyarankan ke Syria, ya kan? Saudara punya kerjaan apa? Begini, ya sudah tekuni pekerjaan itu, saya bilang gitu. Tapi kalau saudara-saudara mau meninggalkan dunia ini, ya, saudara jual. Saudara punya emas 2 kilo, wah hari ini luar biasa. 1 gram 1 juta. Tapi saya begitu kagum bagaimana emas 1 gram 1 juta. Setelah saya search lebih lanjut, ada yang lebih hebat dari itu. Saya punya banyak di rumah, tapi tidak pernah saya tangkap. Tokek, iya, 1 triliun 85 cm. Aduh, tokekku saya ukur. Kemarin coba saya ukur. Nah, ada beberapa tokek. Belum 85. Tapi mungkin tidak sampai 85 tokek rumah. 85 tokek hutan. Tapi paling tidak 200 juta lah 1 tokek. Luar biasa. Dunia mau saudara apakan? Ya, kalau saudara sudah bosan dengan dunia itu, jual tokek saudara. Jual emas saudara. Ya. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau dihadang di imigrasi, kalau saudara mau istri saudara menjadi janda dan anak saudara menjadi yatim, jangan cop ini. Tembak. Gagal. Apa Ustadz menganjurkan begitu? Iya. Kalau kita hidup zaman itu. Tapi kita hidup zaman sekarang, gunakan pikiran saudara. Ya, saudara belum berbuat apa-apa sudah saudara dibunuh di situ, tidak jadi pergi. Ya. Orang Islam itu punya pikiran yang cerdas. Iya. Orang Islam itu orang yang mampu menggunakan amanah akal yang diberikan Allah kepadanya untuk beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam bisa menjangkau Allah, bayangkan. Orang Islam yang baik bisa menjangkau Allah, bisa rindu kepada Allah, ya. Bisa terhibur hanya mengenal namanya. Terhibur. Coba saudara renungkan, itu kalau tidak punya akal yang tinggi, tidak punya kecerdasan yang prima, tidak mungkin. Orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang tidak menjadi Islam yang baik, itu mereka hanya mengenal angka. Ya. Golongan 3A sekian tahun lagi menjadi 4 apa ya, terus. Itu angka nanti. 3A 5 juta. Wah, sedih yang gajinya di atas 5 juta. Tidak akan mendapat bantuan langsung. Dianggap tidak terdampak pandemi. Ya, lebih baik 5 juta kurang 500 lah dapat masih saudara. 5 juta kurang 500 dapat bantuan. Yang 5 juta 500 atau 6 juta tidak dapat bantuan. Ya, lebih baik gaji 5 juta kurang 500 ya. Beda tipis. Tetapi bukan itu maksudnya. Kalau saudara mau hari ini meninggalkan dunia dan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip yang mudah difahami, sebagaimana para pendeta itu beribadah kepada Tuhannya di biara-biara. Ya. Mereka rela meninggalkan dunianya walaupun formalitas mereka tidak menikah.
Ya. Melayani umat kata mereka. Diberkati Allah saudara-saudara kita yang diberi kesempatan untuk datang ke medan jihad, kemudian mereka tidak kembali lagi melayani Allah Subhanahu wa taala di sana. Melayani Tuhan, bahasa orang sekarang. Saya baca satu kisah tentang kalau menurut orang Kristen ya, gereja suci, tempat dimakamkannya Nabi Isa alaihissalam, kata mereka Yesus. Ya, karena mereka yakin ada orang yang berhasil dari Amerika, dia tunjukkan riwayatnya, orang yang sukses. Kata dia, saya mempunyai harta yang banyak, kata dia, mempunyai mobil mewah yang banyak. Biasa orang kafir mempunyai teman wanita yang tidak terbatas. Kalau kita kan aib, gonta-ganti pasangan itu kan aib, ya kan? Ya. Ini punya teman wanita, punya hubungan dengan para pejabat. Kemudian dia tinggalkan semua itu di Amerika, artinya dia jual, dia bawa semampunya, dia menjadi tukang kebun di kebun gereja itu. Ya, nyirami. Sayang kita tidak boleh masuk, tidak boleh ketemu, tapi kita bisa melihat dia sedang bekerja. Konon kebun itu adalah tempat yang disinggahi oleh Nabi Isa alaihissalam, kata mereka. Yesus, kata mereka, itu malam terakhir sebelum disalib, kata mereka juga. Kalau kata kita kan tidak. Nabi Isa alaihissalam kan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dengan cara yang Allah sendiri yang tahu. Dan besok menjelang akhir zaman akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal. Itu yang kita pahami dari tanda-tanda besar hari kiamat. Ada orang-orang yang begitu. Saudara cerita First Blood 4 apa? First Blood. Hah? First Blood. Pahlawan besar yang tangannya seperti ketela mukibat. Iya. Besar. Di situ namanya Rambo. Setelah perang Vietnam, kemudian dia menjadi biarawan di sebuah kuil. Kotanya di Tibet katanya. Jadi tukang memperbaiki kuil yang rusak. Tapi akhirnya terpengaruh juga, ya kan? Kalau saudara mau begitu, saudara jual semua. Kemudian saudara berangkat ke medan jihad, melayani Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa orang Indonesia. Dinukil dari melayani Tuhan, kata orang-orang Nasrani. Kita tidak, Tuhan tidak perlu pelayan. Bagi kita Allah tidak perlu pelayan. Kita melayani umat, ya, Sayyidul Ummah, khadimuhum. Wal jihadu fi sabilillah huwa al-ibadah al-wahidah. Al jihadu fi sabilillah adalah ibadah satu-satunya.
allati tumhi biha, yang menghapuskan dengannya kulla as-sayyi'at, semua dosa-dosa. Idza khotimat bisyahadah, kalau ditutup dengan kesyahidan. Kullu syai', ada yang menjelaskan kecuali hutang, ya, kecuali hutang. Itu keterangannya bisa rinci nanti. Tapi hutang juga bisa dihapus dengan syahid di lautan dan sebagainya. Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saudara mau piknik, berjihadlah. Itu perintah Nabi SAW. Saya hanya membacakan. Kalau saudara mau meninggalkan dunia untuk hidup zuhud, berjihadlah. Siyahatu ummati al-jihadu fisabilillah. Hadisnya, potongan hadis panjang. Kemudian rohbaniyatu ummati al-jihadu fisabilillah. Nah, kalau kita tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semampu kita. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa tiap malam. Ya Allah, izinkanlah aku bergabung dengan kafilah mujahidin. Aku tidak tahu jalannya yang lain. Engkau yang lebih tahu. Dengan cara yang Engkau ridhoi. Itu pilihan Allah, panggilan. Tapi kita perlu mempersiapkan sebagai wujud kesungguhan kita perlu mempersiapkan diri, ya kan? Supaya tidak menjadi beban ketika di medan jihad. Wal jihadu huwa afdalu a'malil birri alal itlaq. Dan jihad itu merupakan seutama-utamanya amal kebaikan secara mutlak. Albir bisa kebaikan, bisa bakti. Wujud bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama yaitu al-jihadu fisabilillah. Lebih utama daripada memberi minum orang-orang haji, lebih utama daripada memakmurkan Masjidil Haram, lebih utama daripada menjadi imam Masjidil Haram. Ibnul Mubarak rahimahullah, sayyidu tabi'in, tokoh daripada generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Itu berkorespondensi dengan sahabatnya Fudail bin Iyad rahimahullah, juga termasuk sayyidu tabi'ut tabi'in, tokoh tabi'ut tabi'in, imam Masjidil Haram, ulama guru ngaji di Masjidil Haram. Itu kalau menulis surat, Ibnu Mubarak itu ada di Medan Ribat di Khurasan, ya, menulis surat kepada sahabatnya Fudail bin Iyad. Itu tulisan awalnya itu bukan ya akhi al-karim, bukan begitu. Wahai saudaraku yang mulia. Kalimat pertamanya itu ya abidal haramain. Wahai pengabdi haramain. Coba saudara-saudara renungkan. Ulama besar. Bersih, salamatus sadr. Tidak bermaksud menghina,
tidak bermaksud melecehkan, tapi bermaksud menasihati secara tulus. Ya abidal haramain. Saudara baca di Kitabul Jihad Ibnu Mubarak. Menarik. Wahai pengabdi haramain. Kalimat pembukaannya begitu. Tidak ada di sini, tapi coba kita ingatkan saudara-saudara sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, ayat 19, ayat 20. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Lanjutannya bisa diteruskan juga. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun 'adzim. Saudara renungkan, saya tidak mengutip ya dari tulisan para ahli dalam tanda kutip, tapi mengutip ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 19, 20, 21, 22. Saya bacakan terjemahannya, walaupun tidak persis ya, tapi walaupun apa ya, tidak urut, bukan lafdiyah, tetapi saya baca saja. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Memberikan minum kepada orang yang berhaji itu punya makna besar, saudara-saudara sekalian. Kita perjalanan dari Indonesia ini, dari Jakarta sampai ke Jeddah, berapa? 15-16 jam. Nunggu proses imigrasi berjam-jam. Ya. Kalau saudara datang ini kira-kira jam berapa? 8 malam, bisa jam 12 baru selesai. Tidak ada yang ngurusi saudara. Nunggu, tiba-tiba ada orang datang bawa bungkusan, dibagi-bagi kepada kita.
Surbat. Minumnya bukan fit, saudara. Surbat. Rasanya manis-manis seger itu. Kayak ada apanya gitu kata iklan itu apa? Ada kurmanya. Kurmanya kering tapi manis. Ada potongan rotinya. Rotinya manis juga. Anonim tanpa nama, bagi saja. Itu saya lihat jamaah haji itu saudara, termasuk saya tentunya. Bersyukur sekali, ya Allah, moga-moga orang yang mempunyai ini dan memberi kepada kami diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai imigrasi, saudara jalan dari Jeddah yang ke Madinah dulu. Kira-kira nanti subuh sampai di Madinah. Di tengah jalan berhenti bis kita. Ada orang naik. Kalau dulu kita di Cikampek ada orang naik bawa karung, ya kan? Bawa karung. Rapiah. Apa? Iya. Atau salak. Mula-mula 1.500 ngantek 1.015, ya kan? Sekarang tidak ada lagi karena saudara tidak lewat situ lagi. Ini tidak membagikan gratis lagi. Kita sedang haus. Kita berdoa lagi, moga-moga yang punya ini dan memberikan kepada kami diberikan surga oleh Allah. Saudara akan berpikir, mulia betul orang itu. Mulia betul. Sampai di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi hari Senin. Saudara sudah lupa. Saudara kalau di sana sudah lupa. Lupa ini hari Senin ada puasa sunnah. Hari Senin lupa sampai. Saking senengnya ya lupa. Tapi tiba-tiba saudara asar di sana masih iktikaf entah di Masjidil Haram entah di Masjid Nabawi. Tiba-tiba orang disuruh minggir, digelar itu kain putih, ya kan? Kemudian ditaruh di situ roti, ditaruh di situ kurma. Air Zam-Zam ngambil sendiri, ada di kotak-kotak, bejana-bejana plastik. Kemudian begitu dekat maghrib dibagi cangkir kecil-kecil, ada ceret gitu. Wedang penganten, saudara pernah minum wedang penganten? Mahal sekali, harus ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi dulu ya, untuk minum. Padahal yang membikin makanan itu orang Cianjur. Iya, saya tanya orang Cianjur. Siapa yang menyediakan semua makanan itu, saudara-saudara sekalian? Orang Cianjur itu melayani, tapi yang menyediakan itu semua siapa? Kita tidak tahu. Muhsinin kata mereka. Walaupun kita tidak puasa, tapi karena kita sudah menahan dari duhur sampai ke maghrib, kita pura-pura puasa, disuguhi ya kita minum aja. Ya, kita ikut makan roti sama yang puasa beneran. Kita bersyukur, ya Allah, moga-moga Allah memberi surga kepada orang yang memakmurkan, melayani Masjidil Haram. Mengurus, ya di sini mengurus. Khadimul Haramain yang paling tinggi tentunya. Ya. Siapa sekarang? Salman sekarang. Iya. Khadimul Haramain itu berganti-ganti ya. Sekarang Salman. Masih hidup Salman toh? Oh, masih hidup. Sudah lama tidak mengikuti saya. Salman masih hidup.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram. Allah tidak menyerahkan ini kepada kita jawabannya, kepada manusia tidak. Allah Subhanahu wa taala menjawab langsung, la yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Kita masih ragu-ragu kan tentunya. Tidak sama itu maksudnya mulia yang mana, utama yang mana? Dijawab pada ayat ke-20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada memberi minum orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, diberikan tambahan ziyadah, memperoleh kemenangan. Saudara renungkan, kok ada orang yang mencela mujahid, ada orang yang meremehkan ibadah jihad, menghalangi orang mengerjakan satu ibadah yang merupakan afdalu a'malil bir. Hatu burhanakum. Kita tanya kepada orang itu, tunjukkan dalil saudara. Menjadi relawan tenaga medis untuk menangani pasien COVID-19 itu mulia, jelas. Dia beresiko, ya kan, untuk kena penyakit itu sendiri. Mulia, kita tidak mengatakan tidak mulia, mulia. Tetapi lebih mulia lagi orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia. A'dhamu darajah. Kata Allah. Loh kok bisa? Ya relawan tenaga medis itu kalau berhasil dengan izin Allah menyelamatkan pasien COVID-19 yang sakit, menghidupkan 1 nyawa, 2 nyawa, 3 nyawa, 4 nyawa, 100 nyawa, 1000 nyawa, 1 juta nyawa. Tapi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu memelihara kehidupan itu sendiri. Kehidupan umat manusia yang 6 miliar lebih. Bukan 1 nyawa, 2 nyawa, 100 nyawa, 1000 nyawa. Kehidupan itu sendiri. Bukan hanya kehidupan manusia, binatang-binatang yang ada di hutan, ikan-ikan yang ada di laut, ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Mereka mendoakan kebaikan bagi mujahid fisabilillah. Jangan ragu-ragu saudara-saudara sekalian. Masalah kita belum bisa melaksanakan itu satu hal yang kita mesti menangis setiap hari. Ya Allah, gabungkanlah kami dengan para mujahidin fisabilillah di dunia ini dan di akhirat nanti. Tapi orang yang tidak mengerti, tidak senang, ya, lebih senang kalau bergabung dengan komunitas goes. Apa goes itu? Bangga, menyehatkan katanya. Duh, al-jihadu fisabilillah lebih menyehatkan lagi. Kalau tidak percaya, saudara coba.
Iya. Bagaimana saudara bangun sepertiga malam, saudara sholat tahajud, menunggu subuh saudara baca Al-Quran, habis itu subuh, ya. Subuh saudara bangun menjalankan sholat, habis sholat subuh tadarus atau kajian, habis itu belum sempat saudara apa-apa, sudah ada semprit, saudara harus lari-lari pagi, naik bukit turun bukit, habis itu saudara harus berlatih macam-macam, semua latihan-latihan yang dilarang di negeri saudara, negeri manapun, bukan Indonesia saja, saudara bebas di sana. Ya. Coba nanti waktu makan pagi. Orang tidak pernah merasa menanam, ya, bukit-bukit batu, ya. Kok kita bisa makan pagi? Ya. Ada rotinya putih karena gandumnya bagus. Ada halwa, tehnya bukan teh pahit, ya kan? Ada gulanya. Heran juga kita, ya kan? Ada selenya. Saudara tidak pernah merasa ditarik iuran. Siang makan normal, ya kan? Siang makan. Kadang-kadang ada nasi mandinya, nasi mandi yang panjang-panjang itu yang enak. Bisa sampai 50.000 per kilo, ya kalau di sini. Kalau saudara mau beli 35.000 satu plastik untuk 2 orang makan. Tidak sampai setengah kilo aja, tidak sampai. Kok bisa gimana? Bang bisa, nyata itu, ya. Andai kata nasi yang dimakan itu sama dengan yang dimakan di negerinya, rasanya lebih enak di sana, ya, rasanya. Walaupun sejatinya sama, ya kan, rasanya lebih enak di sana. Ya. Buah, nanti dibagi buah, ya, jeruknya ya bagus. Kalau di sini kita makan jeruk sudah keras, suntik, ya kan. Disuntik mestinya kan makin bagus, ya. Ini disuntik kering, keras. Kalau saudara buka jadi putih. Kalau saudara makan serat sama bijinya, tidak ada rasanya. Ya. Kalau saudara mau makan jeruk rasa wortel ya di Indonesia. Ya. Ya kan saudara belinya di pasar-pasar kampung murah-murah. Coba beli di supermarket yang mahal. Saya coba sama saja, cuman kalah mahal saja. Coba. Yang namanya penipu itu di mana-mana, saudara-saudara. Ya kan? Kok sampai di situ? Ayat 21 Surat At-Taubah. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Di sini diterjemahkan Tuhan, ya, Rabbuhum. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau sudah bermurah hati, ya, bahasa Indonesia ini. Nanti saudara bertanya, apa Allah punya hati? Ya tidak tahu saya, tidak ada keterangannya. Ya. Kalau Allah punya tangan, ada keterangannya. Ya. Bermurah hati, ya.
Rabb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Itu namanya apa? Hiperbola kalau bahasa Indonesia. Memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Padahal kalau diberikan surga itu mesti rahmat dan mesti keridhaan. Ini diberi surga. Fiha na'imun muqim. Di surga itu kesenangan yang kekal di dalamnya. Kesenangan yang kekal di dalamnya. Sekali lagi kembali keterangan awal, tanpa resiko. Tanpa risiko. Ahli surga berkumpul dengan 70 bidadari, 72. Tidak berpikir nanti akan hamil, ya, nanti akan beranak. Sebab kalau harus ada hamil, ada beranak, harus ada puskesmas nanti di surga. Ya. Harus ada bidan berizin lagi, ya kan? Nah, namanya bukan surga. Tidak ada keterangannya itu. Ya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Adakah kekal yang tidak selama-lamanya? Itu Allah kalau menjelaskan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun adzim. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Itu kalau tidak dapat yang ini ya, keterangannya itu sampai sebanyak itu, saudara-saudara. Jadi sekali lagi itu menjelaskan tentang fadlul jihad, keutamaan al-jihadu fisabilillah. Sesuatu yang utama itu kalau dikerjakan pasti akan mendapatkan balasan yang juga paling utama, lebih utama dari yang lain-lain. Tapi berat. Maka al-jihad itu juga kalau diterjemahkan secara lughah itu al-masyaqqah, sesuatu beban yang sangat berat. Berat ya, al-masyaqqah. Zatnya sendiri itu berat, godaannya supaya meninggalkan juga berat, risikonya juga berat. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan yang lain-lainnya, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, madza ya'tilu ajral jihad? Madza ya'tilu ajral mujahid?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya, "La tastati'unahu. Ayastati'u ahadukum ayyakuma fala yaftur." Yafturu ya, lamnya la nafi. Wa yasuma, karena ada an di depan, fala yuftiru. Qalu wa may yastati'u dzalika. Kemudian dikomentari sedikit oleh penulis,
nanti. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mujahidi fi sabilillah kamathalis shaim al-qaim al-qanit la yafturu an salatin aw siyamin aw qiyamin hatta yarji'a al-mujahid. Hadis diriwayatkan tadi oleh Imam Ahmad, kemudian oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, adakah satu amalan yang pahalanya menyamai seorang mujahid? Rasulullah berkata, tidak dijawab ada gitu, tapi ada, tapi la yastati'unahu, tapi kamu tidak akan mampu melaksanakannya, tapi ada. Ya, bagus logikanya. Ada sebenarnya, tapi kamu tidak akan mampu melaksanakannya. Allah bermurah hati mengganti dengan al-jihadu fisabilillah. Allah mengganti dengan sebagai mujahid. Ayastati'u ahadukum ayyakuma fala yafturu. Apakah mampu salah seorang di antara kalian berdiri sholat dan tidak berhenti terus sholat terus? Maksudnya tidak berdiri sholat itu melaksanakan sholat. Sholat, salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, salam. Jangan diterjemahkan berdiri sholat terus berdiri terus tidak rukuk, tidak sujud. Itu bukan sholat, ya, itu semedi. Jadi yang dimaksud sholat ya sholat. Wa yasuma fala yuftiru, puasa dan tidak berbuka. Ya puasa terus menerus, tidak berbuka kalau ini betul. Kemudian para sahabat yang ada di sekitarnya bertanya, siapa yang mampu melakukan hal seperti itu ya Rasulullah? Kemudian dikomentari oleh Ustadz Abdul Azam, siapa yang mampu 24 jam sholat dan puasa terus menerus? Mampu saudara, ada yang mampu. Puasa mungkin mampu ya 24 jam, sholat 24 jam, puasa terus menerus. Tapi ini komentar beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan mujahid di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa, orang yang berdiri melaksanakan sholat, orang yang beribadah. Dia tidak berhenti dari sholatnya dan tidak berhenti dari siamnya, dan terus berdiri sholat hatta yarji'a al-mujahid, sehingga mujahid kembali dari medan perang. Rawahu as-Saykhani. Di sini keterangannya begitu, nanti dicek. Jadi saudara sholat nanti, puasa besok lah. Kemudian saya pergi berjihad di Suriah, Sam. 6 bulan saja. Saudara sholat, puasa terus, sholat tidak berhenti, salam sholat lagi, puasa tidak berbuka. Sampai 6 bulan kemudian saya pulang, saya sudah datang. Nah, saudara baru berhenti sholat, saudara baru berbuka. Saya sudah datang, saya bawa roti Turki. Kuat saudara-saudara. La tastati'una, tidak kuat, pasti tidak kuat. Itu menunjukkan keutamaan al-jihadu fisabilillah. Jangan menganggap remeh mujahid, ya kan?
Jangan mengabaikannya. Bantu kalau perlu, jangan dihinakan. Jam berapa zuhur? 4:05. Wala yujad wahidun naumuhu wa nabhuhu ajrun illal mujahid. Keutamaan berikutnya dari mujahid fisabilillah, tidak ditemukan siapapun dalam kehidupan ini orang yang tidurnya, sadarnya, meleknya apa melek, sadarnya itu merupakan pahala kecuali mujahid fisabilillah. Tidurnya pahala, main bola pahala. Ya. Kalau saudara latihan manah di sini, ya kan, dengan niat supaya saudara menjadi ahli memanah, supaya bisa ikut olimpiade, ya. Saudara tidak dapat pahala apa-apa di sini. Kalau saudara jadi juara, ikut olimpiade, dapat medali emas, juga tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau saudara berangkat ke medan jihad, saudara kemudian latihan memanah, latihan menembak, bukan busur saudara sendiri, bukan panah saudara sendiri, menembak bukan senjata saudara sendiri, peluru juga dikasih sedekah orang lain, semuanya pahala. Itu provokasi kata orang-orang kafir, kata tauhid itu provokasi. Tidak apa-apa provokasi, tapi yang memprovokasi Nabi Muhammad SAW. Kita katakan setiap kita berkhutbah atau ceramah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Andai kata itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu khairal hadyi. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan petunjuk Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan sekarang orang begitu. Ini berdasarkan petunjuk dari Bapak Presiden. Ya kalau presidennya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebaik-baik petunjuk. Khairal had. Tapi kalau tidak, bisa petunjuk itu menyesatkan dari jalan Allah, saya bilang dari jalan Allah. Bisa petunjuk itu sesuai dengan jalan Allah. Tapi bukan sebaik-baik petunjuk. Kalau sebaik-baik petunjuk itu mesti diikuti karena dia mesti membawa kebaikan. Kalau bukan sebaik-baik petunjuk, ya bisa diikuti, bisa tidak. Harus dicocokkan dulu dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, kan begitu. Jangan keliru. Ya. Ya. Di sini disebutkan, ya kalau mau lebih teliti ya harus dicocokkan ya dengan kitab hadis. Karena di sini disebutkan kitabnya ada, yaitu Shahih Al-Jami' As-Shaghir nomor 4174. Ya, bisa jadi nomornya tidak sama. Nanti di situ bisa kelihatan siapa perawinya. Al-Ghazwu Ghazwan,
juga kadang-kadang lafalnya tidak sama persis. Faman kharaja ibtigha'a mardatillah wa ata'al imam wa anfaqal karimah wa yasaras syarik wajtanabal fasad kana naumuhu wa nabhuhu ajron kullahu. Al-ghazwu ghazwan, perang itu ada dua macam. Yang satu seperti yang disebutkan di sini, yang satu yang tidak seperti yang di sini disebutkan. Maka barang siapa yang keluar berperang, niatnya itu adalah untuk mencari keridhaan Allah, nomor satu, sidqun niyah. Ada orang yang berperang tidak mencari keridhaan Allah, banyak sekali, ya kan? Tapi Allah, Rasulullah SAW mengajarkan di sini hanya satu. Yaitu yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu perang yang benar. Selain itu perang batil. Jangan ragu-ragu, saudara-saudara mengatakan itu. Perang untuk mempertahankan sejengkal tanah, perang untuk mempertahankan atau balas dendam karena istrinya, anaknya, keluarganya dibunuh, perang untuk memperebutkan putri raja, semua itu perang batil, perang jahiliyah. Perang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, yaitu perang untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala saja, tidak ada yang lain. Kemudian ada syarat berikutnya, syarat penyerta. Wa ata'al imam, niatnya benar. Kemudian syarat berikutnya, dia taat kepada imam atau amir. Itu keterangannya seluruh jajaran kepemimpinan. Kalau kita sedang di masjid atau sedang di mukhayyamah, di satu tempat latihan, komandan regu itu juga bagian daripada kepemimpinan yang harus ditaati. Kalau kita sedang ada di ruang makan, maka nokariwal makan, pengurus yang membagi makanan, itu juga bagian daripada pemimpin yang harus ditaati. Komandan regu, pemimpin yang harus ditaati. Kalau dia memerintahkan saudara duduk, duduk. Kalau dia memerintahkan saudara berangkat, berangkat. Paling senang kalau kita diperintahkan saudara tidur. Paling senang gimana? Perintah itu datang jam 10 malam, saudara tidur. Nanti jam 1 saudara dibangunkan. Tidak bisa tidur kan malah. Maka komandan yang bijak tidak begitu. Tidur kamu. Tidak pakai tambahan, nanti jam 1 dibangunkan untuk tugas, tidak begitu. Tidur kamu. Enak sekali. Kamu sudah istirahat, tidak ada tugas, tidur. Tidur kan nyenyak. Jam 1 dibangunkan, seger kan tapi. Tapi kalau komandan yang tidak bijak, kamu tidur jam 10 malam, kamu tidur, nanti jam 1 kamu tugas. Tidak bisa tidur malah kita, ya kan? Ya. Belum pernah begitu, coba Anda percaya. Komandan yang bijak, untuk jadi komandan bijak juga perlu latihan, saudara-saudara. Atau al-amir, atau al-imam, taat kepada imam, wa anfaqal karimah, menginfakkan dari semulia-mulia hartanya, ya, semulia-mulia hartanya. Wa ya syaros syarik, menarik, ya syaros syarik, mulai dari akhlak yang baik, kemudian juga dari tindakan yang nyata yang baik. Memberi kemudahan kepada asyarik. Kalimatnya itu asyarik, saudara.
bukan ikhwan, bukan teman, tapi asyarik, partner. Ya. Jadi kalau kita berada pada satu regu, maka yang disebut asyarik, anggota regu kita ini asyarik. Kalau kita ditugaskan lintas regu, melakukan patroli, maka yang ditugaskan satu tugas dengan kita itu asyarik. Kalimatnya bagus. Ya asyarik, memberi kemudahan. Kalau kita sedang di sini, saudara-saudara sekalian ini adalah partner saya. Ya asyarik, memberi kemudahan. Jangan dipersulit, ya kan? Ya. Dihubungi sulit, giliran ketemu, diundang tidak datang, tidak ada berita, ya. Itu mempersulit namanya. Ya. Memudahkan, ya sarasari. Wastanabal fasad, dan menjauhi al-fasad, kerusakan. Maka tidurnya apa? Jaganya nabhuhu. Melek itu apa bahasa Indonesianya, saudara-saudara? Jaga. Bedanya aja sama jaga di ronda itu. Yang jaga di ronda bisa tidur ya kan. Tapi kalau jaga ini tidak boleh tidur. Itu semuanya pahala. Keterangannya lebih bagus lagi ya. Keterangannya lebih bagus. Saudara bermain-main, main sepak bola di medan ribat. Komandan yang baik itu anak buahnya disuruh main bola. Main bola kamu, biar kakimu kuat. Biar kamu lo belajar berjalan itu kuat. Main bola. Tapi ada yang main badminton dimarahi. Apa manfaatnya main badminton di medan ribat? Biar nafasnya kuat, main bola. Main badminton. Kata orang Afgan, itu permainan zanana katanya. Zanana tahu enggak saudara? Ya. Kalau saudara di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada tulisannya itu toilet Yanana Mart. Men, women. Jadi badminton itu permainan perempuan katanya. Zanana. Kalau di Indonesia kalau sudah Yanana itu gambarnya terus begini ya, begini. Apa itu? Kayak lampion, lampu. Tapi kalau di Masjidil Haram tidak berani dia gambar kayak gitu ya kan? Yanana gitu enggak. Saudara perhatian enggak itu? Yang saudara perhatikan apa? Wah kok enggak perhatian? Kesana lagi ya, kesana lagi. Tidak perhatian ya, yang sudah umroh berkali-kali itu ya tidak perhatian, tidak tahu ya. Makanya kadang-kadang kesasar atau jarak nyasar. Karena pura-pura tidak bisa baca, dia datang ke toilet wanita ya kan. Ini khusus untuk wanita. Rame ribut ibu-ibu. Yang ibu-ibu Indonesia juga gitu ya kan. Karena tidak bisa, tidak ngerti, kesasar ke toilet pria. Loh ini untuk pria bu. Oh, terus toilet wanita mana lah, repot kan kita toilet wanita mana, terus suruh ngantar, kan repot. Nah, itu jamaah haji Indonesia, bukan Indonesia saja. Saudara jangan bersedih hati, punya teman, tapi punya teman sama-sama, kan tidak masalah, ya kan masalah. Jadi 5, saudara-saudara sekalian, sidqun niyah. Niat yang benar untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian yang kedua, taatul amir atau al-imam, taat kepada imam. Amfaqal karimah, menginfakkan semulia-mulia hartanya. Ya saros syarik, paling sulit. Ya saros syarik.
ujiannya luar biasa. Ya. Memberi kemudahan kepada partner jihadnya itu. Wastanabal fasad, dan menghindari atau menjauhi kerusakan. Itu semua karena naumuhu wa nabhu ajran kullahu. Tidurnya dan jaganya semuanya adalah pahala. Maka di sini dikatakan intabih. Hati-hati, intabih. Beri perhatian yang maksimal. Kalau Anda sudah berbicara al-jihadu fisabilillah, anta fi ibadah. Anda berada pada lingkup ibadah. Maka luruskan niat saudara. Perhatikan taat kepada amir atau imam. Perhatikan harta Anda, infakkan yang paling mulia. Jangan pernah punya sedikit saja di dalam hati, apalagi dipraktekkan dalam perbuatan, mempersulit ikhwan, mempersulit partner jihadnya. Beri kemudahan. Wastanabal fasad, menjauhi kerusakan ya. Jauhi. Jangan riba, jangan namimah, kerusakan yang paling besar itu. Ya, jangan mencuri harta ghanimah. Walaupun itu 1 butir peluru dan niat Anda sepertinya baik, tapi mencuri ghanimah. Gul. Hati-hati. Itu adalah perang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perang yang lain yang tidak seperti itu, ya. Tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang lain-lain itu tadi. Makanya di sini diterangkan, kalau yang tidak seperti itu, maka kana naumuhu wa nabuhu, bukan ajron kullahu. Mereka tidak makjuron, tetapi makzuron. Bagus kalimatnya. Tidak diberi pahala, tetapi malah dibebani dosa. Ini paling sulit ayo ikhwah. Ya, kalau tidak sulit ya tidak lebih mulia derajatnya daripada sholat yang tidak berhenti dan siam yang tidak berbuka. Sholat, siam, sholat tidak berhenti, siam tidak berbuka. Itu masih lebih mudah daripada ya saros sarik dalam jihad fisabilillah. Kemudian beliau mengambil padanan kalau dalam haji, famam farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka barang siapa yang telah menetapkan dirinya untuk beribadah haji, maka jangan rafas, bicara-bicara yang membangkitkan syahwat, wala fusuqa, dan jangan bicara-bicara yang mengarah kepada kefasikan, ghibah, namimah dan yang lain-lain, wala jidala fil hajj, jangan berbantah-bantah di dalam haji. Di dalam jihad lebih daripada itu perhatiannya, ya. Di medan jihad lebih daripada itu, lebih berhati-hati daripada di Arafah ketika wukuf, untuk tidak berbicara yang membangkitkan syahwat, untuk tidak berbicara yang mengandung kefasikan, dan untuk tidak berbantah. Bantahan terutama, berbantah-bantah itu paling berat, saudara. Latihannya ya tidak enak, ya kan. Ada 2 orang yang sedang tadrib bantah-bantahan, sama komandan diberikan pelajaran, ya. Kamu berbantah-bantahan, ya. Sekarang kamu koprol 10 kali dari sini ke sana.
Terus habis itu menghadap komandannya, terus ditanya, kenapa kamu tadi berbantah-bantahan? Kemudian si A menyalahkan si B, B menyalahkan si A, ya kan, saling menyalahkan. Dia begini. Oh, yang satu enggak, dia begini. Oh gitu ya. Berarti kamu masih berbantah-bantahan. Sekarang kamu gendong saudaramu itu mengelilingi gunung. Ditambah kan? Nanti kalau capek gantian. Sampai di bawah ditanya, gimana tadi? Oh, saya lebih banyak gendong daripada dia, Ustadz ini. Oh gitu. Sekarang kamu ambil rangsel, kamu isi bata ini, yang bata cetak yang persegi 4 saja, jangan banyak-banyak. Sekarang kamu koprol pakai rangsel 40 kali. Ya. Setelah itu ditanya, gimana? Alhamdulillah Ustadz, bagus, tidak ada apa-apa. Ya sudah tidak bantah-bantahan, sudah. Kok masih bantah-bantahan lagi? Oh, masalah. Latihannya itu supaya tidak berbantah. Berbantah itu ayo lehwah kalau sudah di medan jihad, saudara renungkan. Si A bawa kalasingkup, si B bawa kalasingkup. Jejer. Klak-klak. Cekel ini, ngomong sekecap, oh, gitu, ngomong sekecap. Bahasa apa itu? Hah? Bahasa Turki. Ngomong sekecap. Masalah ya kan? Nah ini, maka ini luar biasa. Nasihat ini luar biasa. Bukan nasihat yang didapatkan dari buku, tetapi nasihat yang didapatkan dari pengalaman di lapangan. Wahuna, dan di dalam jihad ini, in sadaqta, jika engkau benar, al-yaum bi alfi yaumin, satu hari nilainya sama dengan 1000 hari. Saudara hitung, satu hari nilainya sama dengan 1000 hari. Ada seorang pengusaha datang ke tempat saya, Ustadz, saya perlu uang berapa? Wah, yakin kayaknya punya uang, ya kan? Berapa? Tidak banyak Ustadz. Kali ini cuma 250 juta saja. 250 juta kok tidak banyak? Ya? Saudara ini ngitungnya gimana sih? Ya sudahlah, berapa? 250 juta, oke. Apa persyaratannya? Nah, ini bulan Agustus Ustaz. Nanti Agustus tahun depan hitungannya itu begini. Kita akan belikan ini, nanti kita akan bagi-bagi begini-begini, nanti kita akan jual sekian. Nanti keuntungan totalnya itu dalam setahun Ustaz, untuk bagian Ustaz saja itu insya Allah 35%. Setahun 35%, 250 juta. Siapa yang tidak tergiur? Saya duduk saja, sementara saudara tidur nyenyak, 250 juta saudara bekerja keras dalam setahun. Kata iklan kan begitu, ya kan? Ya saya tidur nyenyak, ya kan? Wong dia terpercaya, sudah terbukti. Dalam setahun, tahun depan 2021, tanpa peduli pandemi, datang dia. Alhamdulillah, sukses, tepat waktu. Bahkan ada bonus, tidak hanya 35. Kok cuman 35, tanggung 36 lah, genap 3% setahun, sebulan. Cuman 1%, tapi gayanya luar biasa, kayak paling berjasa, ya kan? Dia sengaja bikin 35 supaya nanti di akhir tahun dia bisa bilang 36 dengan gagah, kan gitu. Mental pengusaha sudah ketahuan saudara, ya, tajir. Tapi tidak apa-apa, dapat untung, ya kan? 35 tambah 17,5 bonus, saudara bisa zakat tahun itu, saudara bisa korban sapi, ya kan, tidak perlu sedekah 7 orang.
Menarik ya? Tertarik, kalau saya ditawari begitu saya sangat tertarik. Karena apa? Karena saya cinta dunia. Ini Allah menawarkan 1 hari, saudara-saudara, 1000 hari keuntungannya. 1 hari. Al-yaum bi alfi yaumin. Dan saudara tidak tertarik. Saya kalau merenungkan saudara-saudara saya yang pergi berjihad di mana saja di medan jihad ini, 6 bulan misalnya, 3 bulan pulang, itu saya menghitung keuntungan mereka. Mereka 3 bulan kalau hidupnya 30 hari, 30 kali 3, 90 hari kali 1000, 90.000 hari, saudara hitung. Sementara saudara di rumah rugi terus, ya. Saudara di rumah itu sehari bukan 24 jam, ya kan? Apalagi 1000 kali lipat, ya. Saudara tidur 10 jam, saudara nonton TV 4 jam, saudara ngobrol walaupun di masjid ngobrol ghibah namimah 4-5 jam, 18 jam. Terus apa lagi? Pergi pengajian 3 jam. Kalau pas hari Ahad, itu pun saudara kurangi terus, diberikan setengah 10. Saudara datang tepat 10 kurang 2 menit. Biasanya mulai jam 10. Apal saudara kalau sudah mulai begitu, ya, berkurang. Jadi hari-hari saudara, sehari saudara potong sendiri. Dari 24 jam menjadi 6 jam. Ini di medan jihad, saudara-saudara, ribat 1 hari dilipatkan 1000 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribatu yaumin fi sabilillah khairum min alfi yaumin fi ma siwahu minal manazil. Yuqamu lailuha wa yusamu naharuha. Di sini disebutkan riwayat Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi rahimahumullah. Saudara cek lagi nanti. Ribat itu belum perang, berjaga menunggu perang. 1 hari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain, di tempat-tempat yang lain, di mana didirikan malamnya dengan qiyamul lail dan siangnya dilaksanakan siamnya. Coba saudara renungkan, saudara rebutan iktikaf di Masjidil Haram 10 hari terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah kemarin tidak ada, alhamdulillah betul, ya kan? Visanya tidak cukup 2 juta, ya. Saudara ngoyo merasa paling hebat, nanti cerita saya sudah iktikaf 10 hari terakhir di Masjidil Haram kemarin, bulan Ramadan kemarin. Ditertawakan sama saudara kita. Ditertawakan itu bukan menghina, kasihan saudara kita yang ada di Idlib, ya. Riba tiap hari, di belakang Zigoyak, di BM2 Asda, jalan bawa skat Stinger. Saudara kehilangan, baru visanya saudara kehilangan, tapi kan pahalanya besar. Siapa yang mengatakan seperti itu? Saudara tunjukkan dalilnya. Fima siwahu minal manazil, kalau keterangan Ustaz Abdullah Azam itu termasuk malam Lailatul Qadar di Ka'bah. Beliau mengatakan seperti itu. Malam Lailatul Qadar di Ka'bah tidak bisa menyamai 1 malam ribat di medan jihad. Subhanallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.